sedoso mugi tansah diparingi kasarasan. Berlatar di kota Malang dan di sebuah kos bernama Kos Bu Astri, Yamin sedang membawakan nasi goreng untuk temannya bernama Bobby. Bobby yang ketakutan, dia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Karena hal tersebut, dia meminta kepada Yamin untuk menemani tidur. Saat sedang tidur, Bobby terbangun karena merasakan sesuatu yang aneh dan melihat kebun pisang yang ada di samping kos. Saat Yamin yang tanpa sengaja terbangun, dia melihat temannya sudah tidak ada di sampingnya dan melihat ternyata Bobby ada di kebun pisang. Saat disusul, ternyata Bobby sedang menggali sebuah tanah dan meminta Yamin membantunya. Saat digali lebih dalam, ternyata sebuah kain pocong dan saat dibuka, isinya adalah Bobby. Ternyata itu hanyalah mimpinya Bobby. Seketika dia ketakutan dan barulah film dimulai. Beralih ke Lena dari Jakarta yang baru sampai di kota Malang. Bersama kakaknya bernama Ben Hur, ternyata dia adalah mahasiswa abadi. Melalui Lena, ayahnya berpesan buat kakaknya untuk segera lulus dan tidak menjadi beban orang tua. Akhirnya bisa bareng-bareng lagi sama kakak. Iya, yang penting jangan ngerepotin. Sampailah mereka di kosan Ben Hur dan disambut oleh Pak Wiryo dan Bu Astri. Kos yang sangat bagus dengan harga yang sangat murah. Yuk, ibu tunjukkan. Yuk. Sembari melihat kos, Lena dikenalkan juga dengan anak Bu Astri bernama Rian. Kemudian berkenalan dengan si cantik bernama Rina. Aku kenalin sama yang lain. Tanpa sengaja, Lena mendengar percakapan Bobby dan Yamin. Mereka berdua berdebat masalah Bobby yang tidak betah di kos karena sudah terkena teror. Pokoknya aku orang gelem mati. Namun Yamin yang tidak percaya dengan semua itu, menyebabkan Bobby terpaksa harus pergi. Kemudian Lena berkenalan dengan teman kos lainnya, bernama Hani dan si lekong bernama Eka. Kita harus makan bareng nanti ya. Malam harinya mereka semua dikumpulkan oleh Pak Wiryo untuk makan malam bersama. Tak seperti Bobby yang ingin berkemas dan pergi dari tempat tersebut. Kalian kenapa? Ayo. Akhirnya mereka semua bersiap makan malam, sekalian menyambut kedatangan Lena sebagai anggota kos baru. Saat mulai berdoa, tiba-tiba doa Bu Astri aneh membuat Lena kebingungan. Tetap sedoso mugi tansah diparingi kasarasan. Tetap sedoso mugi tansah. Saat enak-enak makan, tiba-tiba Bobby muntah, membuat semua orang terkejut. Segera Yamin menyusul Bobby dan lainnya melanjutkan makan bersama. Singkat cerita, selesai makan, Lena berniat ingin membantu Bu Astri mencuci piring. Namun Bu Astri tidak memperbolehkannya, dengan alasan dia sudah terbiasa melakukannya sendiri. Kemudian Lena yang kembali ke meja makan karena HP-nya ketinggalan. Tanpa sengaja dia melihat Bu Astri membawa semua piring-piring kotor ke sebuah gudang belakang kos. Beralih ke Yamin yang melihat kondisi Bobby semakin parah, dia berniat mengkompres Bobby agar panasnya mereda. Kemudian disusul Lena yang ikut prihatin dengan keadaan Bobby. Tiba-tiba, Bobby kembali aneh dan berucap di kebun pisang banyak pocong gantung, serta kita semua terancam mati. Kita semua bisa mati. Bobby nekat ingin pergi dari kos saat itu juga, namun ditahan oleh Pak Wiryo dan Bu Astri yang berusaha menghentikan Bobby.
Seketika Bobby nekat pergi meninggalkan mereka semua. Kemudian Bu Astri dan Pak Wiryo lari menuju kamar Rian. Ternyata Rian sedang mengalami kejang dan tangannya penuh luka dan nanah. Besoknya Lena yang biasanya saat datang bulan aman-aman saja, kali ini dia merasa kesakitan. Selain itu, Rina juga anaknya yang jarang sakit, tiba-tiba badannya demam. Padahal malamnya dia sehat-sehat saja. Aku biasanya nggak sakit, tapi ini aduh sakit banget. Menemui kakaknya, ternyata dia juga mendadak sakit gigi. Sama halnya dengan Yamin, juga mendadak sakit. Minta sama Bu Astri aja. Akhirnya Lena mencoba mencari Bu Astri untuk meminta obat. Ternyata Bu Astri sedang merawat anaknya yang kini sakitnya semakin parah. Dihampiri oleh Pak Wiryo dan memberikan obat kepada Lena, serta memberitahu kalau jangan nyelonong sembarangan. Ya Pak, maaf ya Pak. Iya. Permisi. Malam harinya, saat Lena selesai memberi kakaknya makanan, tiba-tiba dia mendengar suara kucing. Sampai dia malah ke kebun pisang berniat cari kucingnya tadi. Bukan kucing yang ditemui oleh Lena, malah sosok pocong yang menggantung di pohon pisang. Mendengar suara teriakan Lena, kakaknya, Rani dan Yamin langsung segera menolong Lena di kebun pisang. Lena. Pocong. Dia menceritakan kejadian yang dialami di kebun pisang. Tapi kakaknya yang tidak percaya justru bodoh amat dan juga menyalahkan Bobby seorang penakut. Bobby itu penakut. Nggak ada apa-apa kok di sini. Aman, nggak ada apa-apa. Beralih ke Rani di kamar mandi, kini giliran dia diteror oleh sosok pocong gantung. Sampai teriakannya didengar oleh Lena dan langsung menghampiri Rani yang ketakutan. Besoknya di kampus, Ben Hur berdebat dengan mereka semua yang mengalami teror semalam. Percaya tuh sama adik kamu. Karena takut, Lena meminta kepada ayahnya, minta uang untuk pindah kos. Namun ayahnya marah karena permintaan sepele dari Lena. Serta kakaknya juga baru saja kena marah oleh ayahnya. Dari dulu, apapun itu, selalu aku yang kena semprot gara-gara kamu. Gak usah bikin ribet deh. Kemudian disusul oleh Rani dan Yamin berpendapat buat mendatangkan seorang ustadz di kosan mereka. Kalau Ustadz kenalanku. Ya udah. Malam harinya setelah makan malam, mereka mencoba bicara kepada Bu Astri. Seketika Bu Astri tidak setuju dengan ide mereka dan bilang kalau di tempat ini tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bu Astri pergi dan meninggalkan mereka semua. Lena yang curiga dari awal mengajak Rani untuk membuntuti Bu Astri yang sedang membawa piring-piring kotor ke dalam sebuah gudang. Saat didekati oleh mereka, tiba-tiba terdengar suara aneh dari dalam gudang. Malamnya, saat Lena sedang tertidur, Rani mencoba sendirian datang ke gudang aneh tadi, memberanikan masuk dan melihat barang-barang yang ada di dalam gudang. Saat dia mencurigai salah satu ruangan, tiba-tiba sosok pocong sedang memakan nasi sisa makan di atas piring. Dan tiba-tiba besoknya, Lena melihat Rani di dalam kamar ditemukan sudah tidak bernyawa dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kini rasa sedih menyelimuti semua anggota kos Bu Astri. Kemudian Lena mengajak Yamin dan bertanya kepada Bu Astri yang selalu membawa piring-piringnya ke gudang. Dan Lena bersama Rani mendengar suara aneh dari dalam gudang. Namun Bu Astri menutupi sesuatu hal dan hanya membantah semua omongan Lena. Tiba-tiba terdengar suara Rian dari dalam kamar. Ya Bu.
Besoknya, Yamin menanyakan kepada Lena tentang sakitnya Rian. Namun, Lena juga tidak tahu. Yuk. Dilihatkan Bu Astri merawat anaknya dengan membacakan sebuah mantra-mantra bahasa Jawa. Pak Wiryo yang sedang diam, dia memiliki sebuah rencana dan pergi meninggalkan istrinya. Ada nang tempat ibadah. Wis sama stine. Di dalam kamar, Yamin sedang mengirim pesan email kepada Bobby dan menceritakan semua yang terjadi. Malam harinya, Lena melihat Pak Wiryo sedang masuk ke dalam gudang. Lena yang penasaran mencoba melihat dan ternyata dikejutkan oleh Bu Astri yang sedang mencincang seekor tikus. Langsung Lena menceritakan kepada kakaknya, dan kakaknya yang tak percaya dengan omongan adiknya, kakaknya malah bilang bahwa dia lebih nyaman tinggal di sini daripada hidup bersama ayahnya yang hanya memarahinya, dan kini adiknya datang hanya menjadi sebuah pengganggu. Dan kamu di sini malah ganggu kenyamananku. Ada suatu hal yang kakaknya tidak tahu. Ternyata ibunya sudah menderita sebuah kanker. Ben-Hur memang tidak diberitahu lantaran tidak ingin membebani pikirannya. Adiknya sekarang tidak punya saudara lagi selain Ben-Hur dan meminta agar percaya kepada Lena. Itu tempat buat cerita. Cuma kakak saudara yang aku punya percaya sama aku, Kak. Beralih ke Pak Wiryo yang ada di gudang belakang. Di dalam gudang, teror satu persatu bermunculan. Ternyata dia mencoba mengusir sosok hantu yang mengganggu para penghuni kos. Bukannya sosok pocong yang pergi, tapi justru Pak Wiryo harus meninggal dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Besok pagi, Ben-Hur berniat mencari kucingnya yang bersuara dari kebun pisang. Saat mencari di kebun pisang, dikagetkan oleh jasad Pak Wiryo tergantung di pohon pisang. Karena teriakannya, semua anggota kos beserta Bu Astri menuju kebun pisang dan melihat kondisi Pak Wiryo. Malam harinya, semua anggota kos berkumpul dan membahas tentang kejadian yang terjadi di dalam kos mereka. Saat Lena akan bercerita, tiba-tiba lampu padam. Para anggota kos cowok akhirnya mengecek sumber listrik yang ada di gudang ternyata sedang bermasalah. Saat dinyalakan kembali, tiba-tiba lampu kembali mati lagi. Dan seketika... Para penghuni cewek yang kebingungan karena lampu tak kunjung menyala, akhirnya berniat menyusul ke gudang. Tiba-tiba mereka terkena teror dari pocong gantung. Mereka semua lari melalui jendela dan menghampiri yang lain, juga bingung akan teror dari pocong gantung. Tadi kita lihat pocong. Besoknya, semua penghuni kos pergi dari kos Bu Astri, kecuali Ben-Hur, Yamin, dan Lena. Terlihat Yamin yang justru dimarahi oleh ibunya kalau pindah kos lain. Kemudian Bu Astri yang tengah kebingungan bilang kepada mereka kalau jangan pergi dari sini karena Pak Wiryo baru saja meninggal dan Rian juga sedang sakit. Malam harinya, mereka ditelepon oleh Bobby yang kini bersiap menjemput mereka semua. Karena di sana sudah ada yang menggunakan ilmu hitam. Kalau tidak, mereka semua akan mati. Sebentar lagi aku nyampe. Akhirnya mereka semua siap berkemas. Tiba-tiba, mulai dari Yamin dibuat pingsan oleh Bu Astri. Begitu juga Ben-Hur yang dikabruk dari belakang sampai pingsan. Dan yang akhir, Lena juga ikut pingsan. Mereka semua dikumpulkan di dalam kamar dengan kondisi tangan diikat. Bu Astri bercerita kalau selama ini masakan yang mereka makan bercampur dari sebuah ritual yang dijalani olehnya.
Kemudian bekas piring-piring makan mereka sebagian diberikan oleh pocong gantung agar bisa memakan sukma anggota para penghuni kos satu persatu. Diceritakan kejadian 22 tahun yang lalu. Mereka ternyata adalah pemuja iblis pocong gantung untuk mendapatkan kekayaan. Tak sampai di situ, Bu Astri juga mendapatkan sebuah anugerah anak bernama Rian. Adalah pemberian dari iblis dengan syarat harus ada yang menemani Rian dengan jumlah 10 orang. Kalau sampai kurang dari itu, maka Rian akan sakit-sakitan. Ternyata hal tersebut didengar oleh Rian dari balik tembok kamarnya. Bu Astri juga bercerita, ternyata Bobby sudah dibunuh dan disiapkan untuk ritual persembahan bersama dengan mereka bertiga kepada iblis pocong gantung. Mulai dari Yamin yang dibawa oleh Bu Astri menuju persembahan. Tertinggal mereka berdua yang saling memberi semangat untuk berusaha lepas dari kos terkutuk ini. Tiba-tiba terdengar suara Rian yang memberitahu mereka kalau ada gunting di atas meja. Segera Ben-Hur melepas semua tali dan pergi menyelamatkan Yamin. Saat mereka di dalam gudang, ternyata ada pintu rahasia di bawah tanah. Mencoba menelusuri ruangan yang aneh, ternyata Bu Astri sedang melakukan ritual untuk menubalkan Yamin. Mugi tansah diparingi kasarasan. Ben-Hur berhasil menghentikan Bu Astri dan menyelamatkan Yamin. Saat mereka bertiga pergi, tiba-tiba dihadang oleh pocong gantung dengan jumlah yang banyak. Mereka mencoba keluar dan menembus di kebun pisang. Saat mereka lengah, tiba-tiba Bu Astri menusuk Ben-Hur dari belakang. Tak tahu lari kemana, mereka malah tiba di sebuah tempat aneh yang sepertinya adalah altar ritual persembahan Bu Astri. Dan terlihat Bobby yang sudah mati dibungkus dengan bentuk seperti pocong. Saat Yamin menangis melihat kondisi Bobby, Bu Astri datang dan menyerang Yamin sampai terluka. Saat Lena dan Bu Astri berdebat, tiba-tiba Bu Astri menghilang, entah kemana. Saat dicari oleh Lena, Bu Astri menyerangnya dan Lena pun kalah. Dimulailah ritual oleh Bu Astri, dan seketika pocong gantung datang. Berubah wujud menjadi lebih mengerikan. Kini Bobby menjadi persembahan pertama yang dimakan oleh iblis tersebut. Saat giliran Lena, tiba-tiba Rian datang mencoba menghentikan ibunya. Namun karena ibunya yang keras kepala, kini Rian harus merelakan dirinya sendiri untuk mati. Seketika iblis tadi terbakar dan ritual gagal dilakukan. Ibunya menangis di hadapan Rian dengan berucap kalau dunianya kini sudah hancur dan tidak punya siapa-siapa lagi, dan memutuskan untuk bunuh diri. Lena dan Ben-Hur yang melihat kejadian tersebut hanya bisa diam dan menangis. Disusul oleh Yamin yang sadar dari pingsannya. Besoknya dilihatkan orang tua Yamin yang menangis karena sudah tidak percaya kepada anaknya. Disusul oleh orang tua Lena dan Ben-Hur datang melihat kondisi anaknya seperti ini. Mereka berdua saling meminta maaf dan ayahnya menangis karena anak-anaknya hampir terancam oleh maut.